Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada pertemuan kali ini, atas izin, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di majelis pengajian Sinyal Islam Indonesia. Mudah-mudahan ini termasuk majelis yang makbul mabrur indallah, sehingga kita mudah-mudahan oleh Allah diangkat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah auratul rajul, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Al-aurat arba'un. Aurat itu ada 4. Auratul rajuli mutlakon. 1 ada aurat laki-laki mutlak. Wal amati dan aurat amat. Hamba sahaya, perempuan yang ada dalam kekangan majikannya dulu, masih berlaku sistem perbudakan. Pis sholati, di dalam sholat, ma baina surah war rukbah, itu adalah antara udel pusar sampai lutut. Jadi baina surah war rukbah, antara udel sampai lutut, itu auratnya di dalam sholat. Wa auratul hurrah bis sholat, sedangkan aurat perempuan yang merdeka tidak dalam sifat perbudakan, jami'u badaniha, itu adalah seluruh badannya, masiwal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrah wal amat indal ajanib, sedangkan aurat perempuan yang merdeka dan perempuan amat yang tidak merdeka, yang ada di bawah kekangan majikan, yang dulu sistem perbudakan, indal ajanib, di hadapan laki-laki lain yang bukan muhrim, jami'ul badan, seluruh badannya adalah aurat. Wa inda maharimiha, dan di hadapan muhrimnya, ya, muhrimnya orang tua, kakak atau adiknya. Wan nisa'i, dan di hadapan perempuan lain, ma baina surrah war rukbah, yang dianggap aurat adalah antara lutut, dari lutut ke atas sampai kepada pusar. Baik, kita jelaskan masalah aurat. Yang pertama, aurat itu terbagi 4 bagian. Yang pertama adalah aurat laki-laki dan aurat amat di dalam sholat. Yang disebut aurat laki-laki dan amat di dalam sholat adalah ma baina surrah wa rukbah. Dari atas adalah titik pusatnya pusar, turun ke bawah sampai titiknya, batasan titiknya adalah lutut. Jadi kalau batasan pusat itu adalah pusar ke bawah, kalau dari bawah adalah batasannya lutut ke atas. Inilah yang disebut aurat dalam sholat bagi laki-laki. Berarti kalau yang disebut sholat, yang disebut aurat, dari atas batasannya adalah pusar ke bawah, kemudian dari bawah adalah batasannya lutut ke atas, berarti laki-laki boleh dong sholat pakai kolor. Boleh, asal kolornya itu dari atas menutupi pusar, dari bawah menutupi lutut. Jadi sholat gak pakai apa-apa, ya pakai kolor. Oh, dulu kolor jojon mungkin ya, dari atas menutupi pusar, dari bawahnya menutupi lutut. Sholat pakai itu sah sholatnya, cuman kurang adab.
sah sholatnya, cuman kurang adab. Nah itu adalah aurat untuk laki-laki dan aurat untuk perempuan yang dalam perempuan amat, perempuan yang sifatnya amat, itu aurat dalam sholat adalah antara pusar sampai lutut. Kemudian yang berikutnya adalah auratul hurrah bis sholat. Yang kedua adalah auratnya seorang perempuan yang merdeka di dalam sholat. Nah, yang dimaksud aurat perempuan di dalam aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ini tidak termasuk aurat. Jadi kalau perempuan sholat pakai kerudung, menutupi aurat, aurat yang lain, mukanya terbuka, kemudian pakai baju, telapak tangannya terbuka. Karena muka dan kedua telapak tangan untuk perempuan yang merdeka dalam sholat bukan termasuk aurat. Pun sekarang, bagaimana aurat perempuan? Ya, bagaimana aurat perempuan di luar sholat? Aurat perempuan yang merdeka ataupun amat di luar sholat. Yang ketiga, aurat perempuan yang merdeka ataupun amat di luar sholat adalah seluruh badannya. Berarti mukanya pun aurat, telapak tangannya pun aurat. Kalau dipandang indal ajanib, dipandang oleh laki-laki lain. Jadi laki-laki memandang wajah perempuan yang bukan muhrimnya, apalagi pandangannya itu pandangan bukan pandangan biasa, tapi pandangan luar biasa, dosa. Cantik banget nih, dosa. Laki-laki melihat tangan perempuan, mulus banget tangannya, dosa. Hanya tangan saja pada telapak tangan, dosa. Indal ajanib. Makanya aurat perempuan di luar sholat, di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, itu seluruh badannya adalah aurat. Berarti kalau kita melihat wajah perempuan, jangan memakai syahwat. Kalau bagus mah tunduk pandangan. Karena tidak bisa kita zaman sekarang memalingkan pandangan ya dari perempuan, apalagi perempuan adalah termasuk perempuan paling banyak perempuan daripada laki-laki ya. Dimanapun ada, nah laki-laki tidak bisa lepas pandangan daripada perempuan. Oleh karena itu maka pandang sewajarnya, tapi jangan memakai syahwat. Karena syahwat inilah yang akan menghancurkan kita. Bagaimana kalau memandang tanpa syahwat? Dosa apa tidak dosa? Tapi mudah-mudahan terkiparati oleh sholat kita, oleh wudhu kita. Tetap dosa memandang perempuan meskipun tanpa syahwat. Karena dia bukan untuk dipandang. Yang dipandang adalah cukup istri kita, cukup ibu kita, cukup saudara kita yang bisa kita pandang. Yang lainnya tidak boleh kita memandang, apalagi memandang dengan syahwat. Maka bagusnya kita senantiasa menunduk pandangan. Ya, menunduk pandangan. Masya Allah. Bagaimana aurat sekarang? Aurat perempuan ya, yang merdeka dan amat inda maharimiha, ya, yang keempat, aurat perempuan dan amat di sisi mahramnya atau bersama perempuan-perempuan yang lain, ma baina surah wa rukbah, batasannya dari pusar ke bawah dan dari lutut ke atas, itu adalah batasan aurat untuk perempuan di hadapan orang tuanya, di hadapan kakak atau adiknya,
di hadapan perempuan yang lain gitu. Ya, itu yang disebut aurat. Meskipun itu, tetapi tetap bagian-bagian kewanitaan yang lain itu harus ditutup di depan maharim, ya, di depan kakak, di depan bapak, di depan ibu, di depan siapa, karena itu adalah etikanya. Hanya ini berdasarkan fikih pandangan aurat. Sekarang, apa yang disebut dengan aurat? Yang disebut dengan aurat adalah apa yang dipandang membuat dosa. Sesuatu perkara kalau dipandang jadi dosa, dan kalau dalam ibadah wajib ditutupi. Itu aurat. Dipandang jadi dosa, dalam ibadah wajib ditutupi. Sehingga kalau dalam ibadah terbuka aurat, batal sholatnya. Maka seorang perempuan kalau sedang sholat, rambutnya kelihatan, batal sholatnya. Laki-laki sedang sholat, rambutnya kelihatan, tidak batal sholatnya. Karena rambut bukan aurat bagi laki-laki. Nah, jadi aurat itu dipandang dosa, kalau sholat wajib ditutupi. Bagaimana dipandang dosa? Meskipun aurat kita sendiri, jangan memandang-mandang dosa. Meskipun aurat kita sendiri, jangan memandang-mandang dosa kalau kita tidak ada hajat. Kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat boleh kita memandangnya. Hanya sebatas mubah. Maka kenapa Sayyidina Ali disebut karramahullah wajhah? Karena Sayyidina Ali tidak pernah memandang auratnya sendiri. Sayyidina Ali tidak pernah melihat auratnya sendiri. Sehingga saking tidak pernah melihat auratnya sendiri, karramahullah wajhah, pandangan Sayyidina Ali, wajah Sayyidina Ali, Allah muliakan. Nah, itulah yang disebut dengan aurat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.